Halo, Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Baiklah adik-adik, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita pada pagi hari ini, Minggu 19 Juli 2020, akan segera kita mulai. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kakak undang semuanya untuk bersaat teduh sejenak. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dan menghadap Tuhan. Kita menyanyi dan memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 33, Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan serta doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satukan hati dalam kerendahan hati menghadap Tuhan. Kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, karena besar setia Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. 1 minggu nyata penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami masih boleh diberikan waktu lagi untuk hari ini untuk melaksanakan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan tidak kurang suatu apapun juga. Kakak-kakak yang bertugas melayani dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini, Tuhan juga kiranya memberkati. Kalau sebentar nanti ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau buka kalbu di pikiran kami, agar apa yang kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, tidak lalu begitu saja, melainkan mendapatkan tempat dalam hati dan pikiran kami. Kakak-kakak juga yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan berkati mereka, berikan mereka hikmat, agar apa yang mereka sampaikan bisa sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami memohon ampun akan setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan menyambut firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 105, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Baiklah adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini akan dibacakan oleh Kak Dianti. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, Minggu tanggal 19 Juli 2020, dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia,
Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom, selamat hari Minggu. Ya, salam. Jumpa dalam ibadah Persekutuan Taruna pada Minggu pagi hari ini. Harapan kakak-kakak sekalian buat adik-adik yang ada di rumah, ya tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi, sehingga biar keadaan kita tetap sehat dan kita dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan aktivitas kehidupan kita sebagaimana biasanya. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita bersama-sama telah membaca bagian firman Tuhan dalam kesempatan minggu pagi hari ini di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Tema yang akan menjadi renungan bagi kita pada minggu pagi hari ini adalah berani menghadapi penderitaan. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya adik-adik baru saja melewati satu proses di dalam kehidupan adik-adik secara khusus dalam dunia pendidikan, di mana kita baru saja melewati satu tahun pembelajaran, yaitu tahun 2019-2020, dan sekarang kita sudah masuk dalam tahun pembelajaran yang baru, yaitu tahun 2020-2021. Tentu ada yang merasa senang karena sekarang posisinya sudah jauh lebih baik. Yang kelas 1 SMP
sudah duduk di kelas 2, yang kelas 2 sudah duduk di kelas 3, demikian yang dari kelas 3 sudah masuk ke SMA kelas 1 dan SMA kelas 1 sudah masuk ke SMA kelas 2 dan seterusnya. Tetapi adik-adik yang kekasih, kalau kita ingat di dalam proses pendidikan yang kita ikuti, tentu tidak mudah untuk bisa naik pada satu tingkat atau satu level yang lebih tinggi dari biasanya. Biasanya ketika kita hendak masuk dalam satu level yang lebih baik lagi, maka kita harus melewati yang namanya serangkaian ujian atau tes. Di sekolah sendiri, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tes yang dimaksud itu adalah biasanya disebut dengan evaluasi. Evaluasi itu bisa dalam bentuk evaluasi secara pengetahuan, tetapi juga ada evaluasi dalam bentuk skill atau keterampilan. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan siswa, sejauh mana dia sudah mampu menerima materi yang disampaikan oleh seorang guru atau belum. Nah, ada tiga bidang yang kemudian menjadi ukuran bagi seorang guru untuk mengukur seorang siswa. Yang pertama adalah dalam bidang pengetahuan, yang kedua adalah dalam bidang sikap, dan yang ketiga adalah dalam bidang keterampilan. Kemudian alat yang dipakai ada setidaknya 3 alat. Yang pertama bisa dalam bentuk tes evaluasi, yaitu yang disebut dengan tertulis, yang di dalamnya kemudian ada pilihan ganda, ada isian dan esai. Kemudian ada penilaian keterampilan berupa produk atau proyek yang harus dikerjakan oleh seorang siswa. Kemudian tes penilaian sikap itu dilakukan setiap hari. Sejauh mana anak ini berinteraksi sosial dengan sesama, dengan teman, sejauh mana anak-anak ini mampu menunjukkan ketaatan sebagai orang beragama dan seterusnya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau seorang siswa sudah mampu mencapai yang namanya KKM atau kriteria ketuntasan minimal, maka dia dinyatakan lulus dan kemudian layak untuk naik pada tingkat atau level yang lebih tinggi. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kakak ingin membawa pemahaman adik-adik dalam realitas kehidupan yang kita alami, tetapi kakak juga ingin adik-adik mengetahui tentang bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, adik-adik sekalian, itu adalah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang berada di perantauan. Mereka yang sedang tinggal di tanah atau di wilayah-wilayah sekitar Israel. Mereka yang tinggal di luar dari wilayah Israel. Kalau adik-adik baca di dalam ayat pasal 1 ayat 1, di situ dikatakan mereka yang ada di bagian Pontus, Galatia, Firgia, dan kemudian di sekitar wilayah Asia Kecil. Kalau sekarang itu namanya Turki. Nah, Petrus menasihati mereka supaya mereka tetap kuat di dalam iman, kemudian mereka juga tetap konsisten di dalam sikap hidup yang benar, kemudian juga mereka tetap setia di dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, di dalam menjalankan perintah kasih yang diberikan oleh Kristus, dan kemudian mereka juga diminta untuk menjaga kualitas kekudusan hidup mereka sebagai anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang asing atau sebagai perantau atau sebagai pendatang yang hidup di tanah orang lain, mereka punya tantangan yang sangat luar biasa. Tantangan itu kalau adik-adik baca, adik-adik pelajari secara teliti, maka tantangan yang dihadapi itu ada 2. Ada yang disebut dengan tantangan secara internal, kemudian ada juga tantangan yang datang secara eksternal. Yang internal itu datang dari diri mereka sendiri. Bagaimana keinginan hawa nafsu hidup mereka yang juga berjuang di dalam diri mereka untuk mereka atau menggoda kehidupan mereka untuk melakukan sikap dan tindakan-tindakan di luar dari hukum atau perintah-perintah Tuhan.
Kebetulan mereka tinggal di daerah yang tidak mengenal Allah, yang tidak menyembah Allah, kemudian sikap hidup mereka begitu bebas, dan hal ini yang kemudian menggoda akan kehidupan anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya yang ada di wilayah ini untuk kemudian masuk ke dalam praktek hidup yang tidak benar. Kemudian yang kedua, tantangan yang datang dari luar adalah tantangan yang datang dari mereka yang tidak percaya kepada pemberitaan firman Allah, mereka yang tidak percaya kepada Injil Kristus, mereka yang disebut sebagai seteru salib Kristus. Mereka ini kemudian menista, kemudian menganiaya, kemudian juga sebagian daripada orang-orang percaya yang ada pada saat itu ditangkap, kemudian dibunuh. Sehingga keadaan ini, adik-adik yang kekasih, membuat sebagian orang percaya yang kemudian menjadi murtad atau lari dari jalan-jalan Tuhan. Nah, Rasul Petrus memberikan nasihatnya kepada orang-orang percaya agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Petrus atau Rasul Petrus memberikan kepada mereka bahwa pencobaan yang mereka alami itu adalah bagian dari ujian iman. Boleh kita katakan bahwa pencobaan yang dialami oleh orang-orang percaya pada zaman itu adalah merupakan bagian dari evaluasi iman yang Allah kerjakan atau yang Allah berikan di dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kemurnian iman yang sungguh-sungguh. Nah, kemurnian iman yang sungguh-sungguh atau kemurnian iman itu diibaratkan oleh Rasul Petrus sama seperti emas. Ya, adik-adik, kalau coba perhatikan emas, ya, pernikahan yang mungkin dipakai oleh ayah atau ibu, ya, biasanya emas yang sudah jadi, dia harus melewati serangkaian proses. Yang kakak baca setidaknya ada 7 proses penting. Misalnya saja, kakak akan memberikan gambaran secara umum, misalkan saja dari bahan mentah, kemudian dia diolah, kemudian dibakar, kemudian dilelehkan, kemudian masuk ke dalam cairan kimiawi, kemudian dikeluarkan lagi, masuk lagi ke dalam api. Setidaknya dia akan masuk dalam api itu dalam 6 tahapan sampai dia mencapai emas yang murni, yang biasanya kalau kita sebut sebagai emas 24 karat. Jadi tidak mudah dibakar, kemudian dipukul, kemudian dibanting, diketok, dan lain sebagainya, adalah merupakan hal yang biasa dilakukan oleh para pandai emas dengan tujuan untuk mencapai atau untuk mendapatkan emas yang murni. Nah, di dalam kehidupan kita juga demikian. Allah memakai setiap pencobaan-pencobaan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita merupakan evaluasi iman, merupakan ujian iman yang harus kita lalui dan kita lewati sebagai orang-orang percaya. Nah, pertanyaan untuk menjadi refleksi bagi kita sekalian adalah, adakah tantangan yang kita hadapi sebagai pengikut Kristus dalam konteks kehidupan kita sebagai tunas remaja atau sebagai teruni GPIB Maranatha Denpasar? Tantangannya mungkin sederhana, misalkan saja harus bangun jam 8.30 minimal, kemudian mempersiapkan diri untuk ibadah secara online seperti ini. Itu adalah merupakan tantangan yang kita hadapi sebagai remaja Kristen dewasa ini di dalam menyikapi kondisi dan keadaan kita pada saat ini. Kemudian yang kedua, adik-adik, adakah hinaan, adakah bully yang kita dapat ketika kita rajin beribadah? Mungkin kakak tidak tahu kondisi, tetapi banyak anak-anak yang kemudian mengatakan bahwa begitu banyak hinaan atau bully yang dia terima ketika dia harus rajin beribadah. Dia harus, misalkan ketika kita masih dalam kehidupan normal datang ke gereja, sekarang misalkan kita harus belajar secara online, kita harus duduk jam 8.30 atau jam 9 untuk duduk nonton video online seperti ini sampai selesai dan lain sebagainya. Mungkin kita banyak dapat hinaan, kita dapat banyak omongan, tetapi itu bukan menjadi persoalan bagi kita sebagai orang atau sebagai anak-anak Tuhan. Yang ketiga,
bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi sebuah tantangan iman? Apakah kita makin maju? Apakah kita semakin giat di dalam Tuhan? Atau sebaliknya, kita mundur perlahan-lahan, kemudian kita hilang tanpa jejak? Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian dalam firman Tuhan yang kita baca dalam kesempatan minggu pagi hari ini mengingatkan kita sebagai orang percaya atau sebagai teruna atau sebagai pemuda-pemuda gereja bahwa kita punya tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab kita itu sungguh sangat besar. Hidup secara benar atau menunjukkan kualitas hidup, sikap hidup yang berbeda dengan mungkin orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, misalkan kita diingatkan untuk bisa menjaga kualitas kekudusan hidup kita sebagai teruna atau sebagai remaja GPIB Maranatha Denpasar. Yang ketiga, adik-adik yang kekasih, kita diingatkan untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Takut dalam pengertian ini bukan berarti kemudian kita lari menjauh dari Tuhan, tetapi takut dalam pengertian ini mempunyai pengertian yang positif, yaitu kita semakin dekat, kita semakin mendekat kepada Allah, kita semakin melakukan apa yang menjadi kehendak-kehendak Tuhan. Ya. Bukan kita semakin jauh dari Tuhan, tetapi kita semakin cinta akan kehendak Tuhan. Kemudian yang keempat, kita diingatkan untuk taat atau tekun di dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dalam bagian firman Tuhan, kalau adik-adik baca di dalam pertama Petrus, adik-adik akan mendapati ada nasihat Rasul Petrus kepada jemaat yang ada di tanah rantau itu untuk mereka terus atau tidak jemu-jemu di dalam melakukan perbuatan baik. Kemudian yang kelima, kita diingatkan untuk terus melakukan perbuatan kasih. Memang dalam kondisi situasi seperti sekarang ini, kasih seolah-olah menjadi sulit untuk kita lakukan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tetap mempraktekkan sikap kasih sebagai salah satu ciri penting sebagai anak Tuhan. Yang keenam adalah kita memberi diri untuk melayani. Kemudian yang ketujuh adalah hidup dalam kejujuran, hidup dalam kesalehan, hidup dalam ketaatan sebagai umat milik Tuhan. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, semua tanggung jawab ini ya, sebagai bukti, ya, Tuhan membutuhkan bukti, ya, ketaatan, kejujuran, hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran dan seterusnya. Ya. Tuhan membutuhkan bukti, bukan sekedar pengetahuan, tetapi Tuhan membutuhkan bukti di dalam ketekunan dan juga di dalam kesetiaan kita kepada Allah. Adik-adik sekalian, tadi kakak ajak kalian untuk kita bisa melihat dalam sisi kehidupan kita sebagai orang percaya atau dalam sisi iman Kristen. Sekarang kakak akan ajak adik-adik untuk kita bisa melihat satu pertanyaan refleksi berkenaan dengan keadaan saya yang sekarang ini saya alami. Adakah tantangan yang adik-adik hadapi selama dalam masa pembelajaran jarak jauh yang sekarang ini sedang kita hadapi? Ada banyak sekolah yang sudah memulai sistem pembelajaran dengan sistem online atau sistem pembelajaran jarak jauh. Ada banyak tantangan yang kita hadapi tentunya. Misalkan saja dalam penggunaan kuota. Ya. Misalkan saja ada banyak tugas yang harus kita lakukan. Misalkan saja, ya, mungkin saja atau di dalam pembelajaran kita bukan membuat kita merasa bahwa bukan kita tidak semakin maju, tetapi kita semakin mundur dalam sistem pembelajaran. Mungkin itu ada di dalam benak kita. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan,
yang kita baca dan kita renungkan dalam kesempatan pagi hari ini dengan tema berani menghadapi tantangan, maka kita diingatkan untuk kita berani menghadapi setiap tantangan yang kita hadapi. Tantangan dalam konteks kehidupan sebagai remaja Kristen, dalam konteks kehidupan kita sebagai pelajar, kita harus hadapi itu. Karena Tuhan berkata bahwa pencobaan yang kamu alami atau yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak pernah melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Hadapi setiap tantangan hidup bukan dengan kekuatan, bukan dengan kemampuan, bukan dengan kegagahan, bukan dengan kehebatan, bukan dengan kepintaran kita, tetapi dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Akhir kata, kita ingat satu bagian firman Tuhan yang mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan, sumber segala damai sejahtera, kiranya memberkati adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan kita di pagi hari ini, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 362, Aku Milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Doa syafaat kita pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Merel. Kita siapkan hati dan pikiran kita dalam kerendahan hati menghadap Tuhan. Kita berdoa. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Kasih, kami menaikkan syukur hati kami, jikalau hingga saat ini, kami boleh tetap ada di dalam naungan tangan kasih-Mu, kami boleh tetap ada di dalam penyertaan yang boleh senantiasa Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami baca renungkan di pagi hari ini Bapa. Biarlah kami boleh belajar dari firman yang boleh disampaikan di pagi hari ini, bagaimana kami boleh menjadi orang yang tetap taat dan setia, bagaimana kami boleh menjadi orang yang mau berani untuk menghadapi setiap tantangan, setiap cobaan masalah yang boleh ada hadir di depan kami, dengan kekuatan dan kemampuan yang daripada-Mu saja, kami boleh melewati segalanya Bapa. Dan kami boleh menjadi alat di tangan-Mu untuk senantiasa membagikan berkat, membagikan kasih-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami mengucap syukur untuk setiap apa yang sudah boleh Tuhan ajarkan, Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Biarlah ya Bapa, kami boleh terus diproses, terus dan terus diproses untuk menjadi lebih baik, untuk benar-benar menjadi seperti yang Engkau mau, dimanapun kami ditempatkan, sehingga kami boleh senantiasa memancarkan akan kasih dan kebenaran Allah dimanapun kami ditempatkan. Kami berdoa untuk setiap pendidikan kami, baik yang di SMP maupun di SMA. Bapa yang Maha Kasih, di dalam satu semester yang akan berjalan ke depan ini, kami masih harus melalui dengan pembelajaran jarak jauh secara online. Bapa,
Kami mohon turut campur tangan-Mu di dalam setiap aspek yang kami butuhkan untuk proses pembelajaran jarak jauh ini ya Bapa. Biarlah kami boleh tetap semangat, biarlah kami boleh tetap maju, tetap mau memberi diri untuk dibina, untuk dididik, walaupun hanya lewat online atau pembelajaran jarak jauh. Kami berdoa untuk setiap guru-guru kami yang sudah boleh setia mengajar kami walaupun juga dari jarak jauh Bapa. Berkati mereka dengan setiap pergumulan mereka. Engkau mau terus menyertai guru-guru kami. Kami juga berdoa bagi orang tua kami di dalam masa pandemi COVID ini, kesulitan yang boleh terjadi. Engkau berkati orang tua kami dengan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu saja Bapa, hikmat, sehingga di dalam melewati masa-masa pandemi COVID ini, iman percaya kami boleh memberikan kekuatan dan pengharapan bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kami. Dan orang tua kami masih tetap boleh terus memotivasi kami untuk kami boleh terus mengembangkan diri dimanapun kami ditempatkan. Kami berdoa ya Bapa bagi seluruh hamba-hamba-Mu, seluruh pelayan-pelayan-Mu, baik para pendeta, penatua diaken, seluruh pengurus Pelkat, komisi-komisi, dan juga khususnya bagi seluruh kakak-kakak layan kami di Pelkat PT. Biarlah Engkau juga mau memberkati kakak-kakak layan kami, seluruh pelayan-pelayan-Mu ini ya Bapa, di dalam tugas panggilan mereka, di dalam tugas pekerjaan mereka di rumah, di kantor, di kampus, di sekolah mereka masing-masing Bapa, dimanapun mereka Engkau tempatkan. Berkatilah mereka ya Bapa. Dan biarlah mereka boleh memberi diri untuk semakin dibentuk dan diproses Tuhan, boleh semakin mendidik kami untuk lebih dekat akan Engkau, untuk semakin kami boleh diingatkan untuk menjadi alat di tangan-Mu ya Bapa. Kami menaikkan doa syafaat kami ini ya Bapa, tidak dengan nama lain, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 343, Dunia dalam Rawa Payah. Dunia dalam rawa payah berjuang terus, Kristen menaikkan cahaya Injil kudus. Biar dalam kesulitan bergelima terang berita, satu saja Tuhan kita sang penebus. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tiba di penghujung ibadah persekutuan teruna pada minggu pagi hari ini.
Dan sebelum kita beranjak untuk kita melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita, maka mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan-Mu dalam ibadah persekutuan teruna pada minggu pagi hari ini. Sebentar, kami akan kembali di dalam tugas dan tanggung jawab kami. Kami mohon sekiranya Tuhan memberkati kami, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kami sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Demikian ibadah hari Minggu persekutuan teruna kita pada pagi hari ini 19 Juli 2020. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.